Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja membuat channel ini dengan nama channel Zikir Coffee. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menurunkan kitab di dunia ini berjumlah 104, dan kitab 104 dikumpulkan pengertiannya di dalam 4 kitab, yaitu kitab Al-Quran, Zabur, Injil, dan Taurat. Dan kitab tersebut pengertiannya dikumpulkan di dalam satu kitab Al-Quran yang berjumlah 114 surat. Al-Quran yang jumlah suratnya ada 114 itu pengertiannya dikumpulkan di dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah sendiri pengertiannya dikumpulkan di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim pengertiannya dikumpulkan di dalam satu huruf, yaitu huruf ba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba-nya Bismillahirrahmanirrahim juga pengertiannya dikumpulkan dalam satu titik yang ada di bawahnya huruf ba. Nah, titik itulah yang oleh orang-orang tasawuf disebutnya zikir khafi. Zikir khafi itu kalau kita pahami secara ibarat, keadaan ini punya software, dimana softwarenya itu ya berupa titiknya huruf ba itu yang disebut zikir khafi. Dengan titik itu maka terjadilah keadaan ini seperti ini. Jadi kita membahas tentang titik atau membahas zikir khafi itu jangan khawatir kehabisan. Justru segala sesuatu itu adanya karena titik itu atau zikir khafi. Di antara maksud saya membuat channel ini agar kita semuanya itu pertama mengenal titik atau zikir khafi. Sebab tak kenal maka tak sayang. Dan juga agar kita semua di dalam kehidupannya hanya tertuju pada satu titik atau hanya pada zikir khafi. Kenapa? Karena adanya segala sesuatu itu karena zikir khafi. Tanpa adanya zikir khafi maka kita semuanya tidak akan ada. Jadi kita membahas tentang zikir khafi itu sebenarnya hak. Justru harus kita jabarkan dan kita kaji. Sebab sumber segala sesuatu itu berasal dari zikir khafi.
Maka karena segala sesuatu itu sumbernya dari zikir khafi, maka kita hidup harus fokusnya hanya satu titik saja, yaitu zikir khafi saja. Zikir khafi itu dikatakan tasawuf. Zikir khafi itu dikatakan tasawuf karena zikir khafi itu adalah bersih. Maksudnya bersih, itu bersih dari selainnya Allah. Artinya bersih dari selainnya zikir khafi. Jadi kita sering mendengar kata-kata tasawuf, tetapi tidak mengerti tasawuf itu apa, hanya tahu kata-kata atau sekilas-sekilas pengertian tasawuf itu seperti itu. Bahkan kadang kita salah memahami tentang tasawuf. Saya berbicara di dalam channel saya ini dengan zikir khafi. Kenapa? Karena saya ingin menjelaskan tentang seputar tasawuf, sehingga saya menerangkan apa saja itu pasti yang versi tasawuf. Ya mungkin di luar versi tasawuf ada perbedaan, ya tidak apa-apa, karena beda paham, bukan salah paham. Kalau beda paham pasti beda guru. Kalau beda guru tidak usah dipermasalahkan. Beda guru, kalau kita dipaksa harus sama seperti guru kita, ya maka terjadi pertengkaran. Contoh, dalam satu agama saja, atau orang yang tidak beragama dengan orang yang beragama, pedomannya harus disatukan, sama keyakinannya harus sama, pasti terjadi keributan. Atau yang beragama orang Islam dengan orang Hindu, ibaratnya harus satu pedoman, sama keyakinannya orang Hindu harus sama dengan keyakinannya orang Islam, atau dibalik, keyakinannya orang Islam harus seperti keyakinannya orang Hindu. Tidak mungkin. Kalau dipaksa seperti itu, maka terjadi bisa ribut atau terjadi pertikaian atau pertengkaran. Jadi karena berbeda guru, ketika berbedanya pemahaman, berarti itu secara otomatis adalah beda paham, bukan salah paham. Nah, dengan adanya beda paham ini, itu namanya kehidupan. Jadi kehidupan itu adalah perbedaan. Listrik saja bisa hidup karena terjadinya pertemuannya antara min plus. Begitu juga kehidupan. Nah, jadi perbedaan itu justru yang membuat adanya segala sesuatu itu terjadi seperti ini. Itu karena adanya perbedaan. Atau kalau kita alergi dengan perbedaan, berarti kita alergi dengan semua keadaan atau kehidupan. Maka posisi kita, strateginya di dalam kehidupan itu harus saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Itulah yang disebut toleransi. Jadi kita harus bertoleransi. Secara hukum, toleransi itu apa hukumnya? Fardhu ain. Siapapun wajib
melaksanakannya tentang toleransi. Jadi orang yang tidak bertoleransi itu secara hukum agama itu berdosa, haram, salah atau sesat. Sehingga kalau kita memahami tentang itu, maka kita paham juga tentang kehidupan, paham tentang filsafat kehidupan. Filsafat kehidupan itu adalah perbedaan. Filsafat kehidupan itu adalah perbedaan. Tanpa perbedaan maka tidak ada kehidupan. Jadi bagi orang yang alergi dengan perbedaan, namanya orang itu tidak siap untuk hidup. Lebih baik jangan hidup. Sebab apa? Sebab kalau seandainya dihidupkan, nanti hanya membuat huru hara saja, hanya memperkeruh keadaan saja. Sebab kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Yang namanya bersyukur itu seperti apa sih? Yang namanya bersyukur itu ya sekarang ini. Diulang. Yang namanya bersyukur itu seperti apa sih? Yang namanya bersyukur itu ya pasti mau tidak mau sekarang ini, detik ini yang sedang kita hadapi atau sedang kita jalani. Itu namanya bersyukur. Maksudnya bersyukur itu bagaimana? Kita menerima ketentuan, keinginan, pilihan yang dipilihkan oleh Allah di dalam hidup kita, bahwa kita detik ini seperti ini. Nah, itu namanya bersyukur. Pusat bersyukur itu sebenarnya adalah zikir khafi. Sebab apa? Sebab idza zakartani syakartani, kata Allah. Kalau kita berzikir khafi, kalau kita ingat Allah, maka kita adalah sedang bersyukur. Jadi kalau kita berbicara tentang zikir khafi, artinya kita sedang berbicara tentang bersyukur. Secara otomatis sedang berbicara tentang bersyukur. Zikir khafi itu yang disebut tasawuf. Tanpa zikir khafi seperti apa kita? Walaupun kita adalah orang yang paling pintar sedunia, bukan dikatakan orang tasawuf. Atau amaliyahnya paling hebat sedunia, bukan dikatakan orang tasawuf. Sebab yang maksud tasawuf itu sendiri adalah zikir khafi. Jadi kalau kita membahas zikir khafi, itu secara otomatis pasti membahas zikir khafi. Dan kalau kita membahas zikir khafi, secara otomatis membahas tentang bersyukur. Sebab dengan zikir khafi itulah sehingga kita mempunyai hati tenang, mempunyai hati tenang. Manusia itu ada pusatnya. Manusia itu
ada intisarinya, yaitu hati. Hati itu adalah pusatnya kita manusia. Lah, hati itu harus berzikir khafi, harus ingat kepada Allah. Kalau hati ingat kepada Allah, berarti hati itu bersyukur. Secara otomatis hati itu bersyukur. Artinya detik ini yang sedang kita jalani, sedang kita lakukan ini, kita menerima, kita bersyukur. Maka dengan kita bersyukur, maka hati kita menjadi tenang. Sebab satu-satunya nikmat yang nomor satu adalah hanyalah zikir khafi. Selainnya zikir khafi itu tidak ada yang menandingi kenikmatannya zikir khafi. Jadi artinya bahwa saya membuat channel dengan nama zikir khafi, terus di dalamnya membahas tentang zikir khafi, itu berarti saya membahas tentang sumber ketenangan yang merupakan nikmat nomor satu di alam semesta raya ini. Jadi kalau saya membahas tentang kenikmatan nomor satu di alam semesta raya ini, saya rasa itu menjadi kewajiban saya sendiri agar kita mengenalnya. Sebab tak kenal tak sayang. Kenapa sih saya membahas tentang zikir khafi? Apakah hanya penemuan secara otodidak? Tiba-tiba menemukan? Tidak mungkin. Zikir khafi itu adalah yang paling tersembunyi, yang paling terhalus, yang paling tersamar, yang paling tidak tampak, yang paling tidak terlihat. Bagaimana saya bisa mengetahuinya? Terkecuali kita mengenal itu ada yang menunjukinya, kecuali ada yang memberitahunya atau mengenalkannya. Siapa itu yang mengenalkannya? Yaitu yang diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surat, atau berjumlah 6.666 ayat itu hanya satu ayat saja Allah menyuruh kita belajar atau mencari atau meminta bimbingan atau mempunyai guru. Selama Allah mengatakan di dalam Al-Quran 30 juz itu, belum pernah kita disuruh mencari guru, belajar kepada guru, minta bimbingan kepada guru, atau bertanya kepada guru, kecuali hanya satu ayat saja, yaitu ayatnya fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli zikir. Pengertian bertanyalah, fas'alu ini bisa diartikan belajarlah,
bisa diartikan mintalah bimbingan, bisa diartikan mintalah petunjuk. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir itu? Pasti bukan selainnya ahli zikir. Ahli zikir itu adalah ahli selalu berzikir. Maksudnya selalu berzikir itu bagaimana? Selalu mengingat sumber keadaan. Apa itu? Yaitu zikir khofi atau Allah. Ahli zikir itu adalah ahli yang mengingat segala sesuatu yang menjadi sumbernya, yaitu zikir khofi. Siapa itu? Orang yang ahli mengingat zikir khofi itu yaitu adalah ahli la ilaha illallah. Zikir itu banyak sekali. Semua yang diingat itu namanya zikir. Terserah mau mengingat apa. Mengingat selain Allah juga zikir. Mau mengingat Allah juga zikir. Mengingat bukan Allah zikir, mengingat Allah juga zikir. Tapi yang dimaksud di sini yaitu zikir yang mengingat Allah. Mengingat Allah itu segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Kayak subhanallah. Subhanallah. Kan ada Allahnya, berarti mengingat Allah. Allahu Akbar juga ada Allahnya, mengingat Allah. La haula wala quwata illa billah juga ada Allahnya, mengingat Allah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu namanya zikir. Dari semua zikir itu ada yang paling utama. Artinya paling utama itu tidak ada yang melebihi. Yang oleh kanjeng Nabi yaitu afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling utama-utamanya zikir itu adalah la ilaha illallah. Berarti secara otomatis yang dimaksud ayat fas'alu ala dzikri, yang dimaksud ala dzikri itu berarti orang yang ahli la ilaha illallah. Siapa ahli la ilaha illallah itu? Yaitu abdihi. Ahli la ilaha illallah itu adalah abdihi. Yang ayatnya subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Abdihi, yang dimaksud ahli la ilaha illallah itu adalah abdihi. Abdi itu artinya hambanya Allah.
Subhanalladzi asra bi abdihi. Subhana maha suci Allah. Artinya maha suci Allah itu bahwa Allah itu segalanya hak, segalanya kuasa, segalanya hebat, segalanya terpuji, segalanya tersuci, yang tidak ada yang menandinginya. Itu pengertian subhana. Subhanalladzi maha suci zat, maha suci Allah. Asra bi abdihi. Asra itu yang menjalankan, bi abdihi kepada hambanya. Asra bi abdihi itu bahwa Allah menerangkan Allah lah yang melakukannya, atau yang menjalankannya, atau yang melaksanakannya kepada abdihi, kepada hambanya. Jadi hamba itu adalah pembantu, sedangkan yang dibantu adalah majikannya. Jadi majikannya itu adalah Allah, sedangkan hamba itu pelayan atau pembantunya Allah. Jadi kalau menurut ayat asra bi abdihi, dan jadi yang dimaksud abdi itu adalah yang oleh Allah dijalankan, diperlakukan, atau dikuasakan, atau yang menjadi kepercayaannya Allah, atau yang menjadi wakil Allah. Sebab yang namanya wakil itu harus mewakili yang diwakilkan. Kalau kata Allah A, kita A. Kalau kata Allah B, kita B. Itu namanya mewakili atas nama. Itu namanya abdihi. Siapapun orangnya yang bisa mewakili Allah namanya abdihi. Kata Allah B, nurut B. Kata Allah C, nurut C. Itu namanya abdihi. Nah, kayak kita sendiri itu termasuk abdi atau bukan? Ya mungkin kadang abdihi, kadang bukan. Sewaktu-waktu nurut atau mewakili, taat. Sewaktu-waktu tidak. Kadang abdihi, kadang tidak. Kadang nurut, kadang tidak. Dari semua abdihi, ada abdihi yang full abdihinya, yaitu 100%. Tidak pernah, walau sedetik apapun, walau sekecil apapun, walau sebentar apapun, walau sesamar apapun, yang tidak mewakili Allah, yang tidak nurut kepada Allah, atau yang khianat kepada Allah, selalu tunduk patuh kepada Allah 100% di dalam semua hidupnya, di dalam segalanya, selamanya. Ya, itu yang disebut ahli zikir. Artinya yang disebut
ahli mewakili Allah, ahli taat kepada Allah, ahli berserah diri kepada Allah, ahli nurut perintah Allah. Nah, abdihi, dari semua abdihi yang nomor satu itu yang disebut abdihi yang paling dekat dengan Allah. Sebab ukuran bagaimana kita bisa dekat dengan Allah, ukurannya seperti apa kita kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, itu namanya kita dekat dengan Allah. Bukan berarti dekat itu kita dengan Allah itu seperti kita dengan makhluk, atau dengan tembok, atau dengan orang lain. Dekatnya dekat secara raga, secara bentuk atau secara fisik. Tetapi di dalam dekat dengan Allah yang sebenarnya itu adalah dekat itu taat kepada Allah 100%. Nah, ada orang yang taat 100% kepada Allah, tidak pernah tidak taat walau sekecil apapun, walau sebentar apapun, bersamar apapun. Itu yang dimaksud abdi di dalam surat Subhanalladzi asra bi abdihi. Hanya satu orang saja. Makanya abdi itu kata-katanya bukan tasniyah, bukan bi abdaihi, bukan dua, atau bukan bi abdihi, bukan banyak, bukan jamak, tetapi mufrad bi abdihi. Ada hanya satu orang saja yang paling dekat dengan Allah, ada yang paling taat kepada Allah 100%, atau yang disebut sempurna jadi abdinya, sempurna jadi hambanya, sempurna takwanya, sempurna menjadi wakil Allahnya, sempurna berserah diri kepada Allahnya. Hanya satu orang saja. Nah, kenapa Allah di dalam ayat bi abdihi itu tidak memakai kata bi Muhammadin? Nah, ya mungkin kita karena Al-Quran itu dari Allah dan Allah diwakilkan kepada Kanjeng Nabi. Terus tentang Isra Mi'raj itu sejarah Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi, Subhanalladzi asra bi abdihi, itu Kanjeng Nabi. Sehingga kita hanya fokus bahwa yang dimaksud abdi sini adalah hanya Muhammad. Jadi menurut orang atau penafsir ulama-ulama tasawuf, yang dimaksud abdi itu tidak mesti Muhammad, sehingga bukan kata-katanya bi Muhammadin. Siapapun yang paling dekat dengan Allah nomor satu, itu yang disebut abdihi di dalam ayat Subhanalladzi asra. Nah, abdihi ini ada raganya dan juga ada ruhnya, itu namanya abdihi. Kalau hanya ada ruhnya saja dikatakan abdi, bukan, sama sekali bukan. Kalau hanya ada raganya saja dikatakan abdi, bukan, sama sekali bukan. Yang dimaksud abdihi yaitu orang yang masih ada raganya dan masih ada ruhnya. Raga dan ruhnya masih satu, itu namanya abdihi. Artinya
bahwa yang dimaksud abdihi di dalam surat subhanalladzi absara abdi itu adalah orang yang sekarang yang sedang kita jalani hidup ini masih hidup. Orangnya masih hidup. Ya mungkin pada waktu zaman Kanjeng Nabi orangnya itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga serta Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat ini, detik ini kita hidup, yang sedang dilakoni, sedang dilaksanakan, sedang dijalankan hidup saat ini, ada orang yang paling dekat dengan Allah, yang masih hidup, yang nomor satu, itu yang disebut abdi. Nah, itulah orang yang dimaksud oleh ayat fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli zikir. Ya kan kita tidak tahu bagaimana kita bisa mengoreksi dari semua orang yang jumlahnya kurang lebih 7 miliar di dunia ini. Terus kita tahu mana orang yang paling dekat itu. Ya bertanyalah kepada orang yang sudah mengetahuinya. Kita tidak tahu kepada orang yang sudah tahu. Jadi kita bisa kenal itu karena dikenalkan. Kita bisa kenal itu karena dikenalkan. Contoh di dalam Al-Quran saja kita dikenal